Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufasiru alaikum khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati al-izzai wa zumalai, afu minkum fi hadzal yaum ana saufasiru alaikum nahwa syai'an jadidan. Pada hari ini saya akan mengungkapkan sesuatu yang baru. Syai'an jadidan, sesuatu yang baru. Apakah sesuatu yang baru itu? Tentang qiyas. Ini masalah qiyas ini banyak orang yang melalaikannya. Padahal qiyas ini sangat penting. Qiyas itu ada 10 macam qiyas. Yang pertama namanya qiyas ilat. Yang kedua namanya qiyas dalalah. Dalil. Kalau ilat ini ada suatu yang cacat atau qiyas sesuatu yang merupakan pengecualian ya. Ada ilatnya. Yang kedua ilat dalalah, yang mempunyai dalil-dalil yang kuat. Yang ketiga namanya qiyas sabah. Yang keempat namanya qiyas aulawi. Aulawi ini artinya lebih-lebih lagi. Sedangkan mengatakan saja kepada orang tua itu berdosa. Lebih-lebih lagi kalau memukulnya, menyakitinya. Itu namanya qiyas aulawi. Kemudian yang keempat 1, 2, 3, 4. Yang keempat aulawi. Yang kelima musawi. Qiyas musawi. Qiyas musawi ini adalah qiyas yang bersamaan. Sama, misalnya kulit babi itu kalau dijadikan dompet, dompetnya bisa dipakai atau tidak. Atau dijadikan jaket, jaketnya bisa dipakai atau tidak. Tidak boleh. Tetapi kan di dalam ayat Al-Quran hanya disebut lahmul khinzir, hanya dagingnya, tidak ada disebut tulangnya, tidak ada juga disebut dengan kulitnya. Jildul khinzir, kulit babi, tidak ada disebut. Nah, tapi kenapa diharamkan juga? Memang dari kelompok Khawarij yang terlalu harfiah, dia tidak mengharamkan kulit babi. Akan tetapi di kalangan mazhab yang 4 semuanya mengharamkan kulit babi. Yang tidak mengharamkan kalau di Indonesia ada satu kelompok di Jawa Barat itu yang namanya suatu kelompok yang katanya punya kelompok sendiri. Saya lupa namanya, tapi adalah satu kelompok yang menghalalkan kulit babi itu. Nah, jadi qiyas dalam hal ini mengharamkan kulit babi itu adalah qiyas musawi, artinya setara. Jadi kalau daging babi haram,
karena dia setara dengan kulit babi juga haram, tulangnya juga haram, lemaknya juga haram. Nah, kenapa haram? Karena tidak mungkin ada daging babi tanpa kulitnya, tak mungkin ada daging babi tanpa tulangnya. Jadi semuanya itu haram. Nah, haram berdasarkan apa? Berdasarkan kias. Kias apa? Kias musawi, itu yang kelima. Yang keenam namanya kias adna. Adna itu lebih rendah, sedangkan yang tinggi saja diharapkan, lebih-lebih lagi yang rendah. Nah, kias adna. Kemudian kias jali. Jali itu artinya nyata-nyata, jelas. Dikiaskan demikian, tidak tersembunyi. Kemudian yang ketujuh kias khafi. Khafi ini tersembunyi, dia tidak kelihatan. Kias khafi. Kemudian yang kedelapan kias muathir, ya, kias muathir. Nah, yang kesembilan, yang sembilan kias muathir, yang kesepuluh kias mulaim. Kias mulaim. Nah, saya ulangi lagi. Kias ilad, kias dalalah, kias sabah, kias aulawi, kias musawi, kias adna, kias jali, kias khafi, kias muassir, kias mulaim. Jadi ada 10 macam kias. Kalau kita tidak menggunakan kias ini, nanti orang Kampar tidak bisa mengorbankan kerbau, karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW mengorbankan kerbau. Tapi dikiaskanlah kerbau itu dari sapi, karena setara. Nah, itu namanya kias musawi. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, begitu pentingnya kias. Begitu juga haramnya anjing, itu berdasarkan kias. Bagaimana haramnya anjing itu? Sedangkan air liurnya saja, sedangkan haram, harus dibersihkan dengan air 6 kali, dengan tanah 1 kali. Sedangkan air liurnya saja, sedangkan berbahaya, haram, apalagi dagingnya. Nah, yang membuat kias yang begitu indah, begitu hebat adalah Imam Syafi'i, berdasarkan kitabnya Kitab dan berdasarkan kitab-kitab usul fikihnya yang sangat banyak sekali. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kias sangat penting dalam sekali. Ini anjing kenapa dia diharamkan? Bahkan Anda akan terkejut ketika mengetahui tanah kuburan orang yang meninggal karena sakit aneh dan keras yang Anda kira terdapat banyak kuman karena penyakit tersebut. Nah, ini kalau anjing menjilat penyandang kita atau badan kita, tangan kita harus disamak 6 kali dengan air biasa, 1 kali dengan tanah atau air bercampur tanah. Nah, menurut hasil penelitian bahwa tanah itu mempunyai zat kimia yang menetralkan zat-zat beracun dan menetralkan zat-zat beracun dan menetralkan apa yang disebut dengan kuman-kuman itu. Jadi begitu tangan kita kena rabies atau jilatan anjing, cepat kita bersihkan dengan tanah itu, akhirnya menjadi netral kembali tubuh kita. Sudah ada uji coba, bekas jilatan anjing itu dibersihkan dengan sabun, dengan bersihkan dengan tanah jauh lebih efektif dengan tanah.
sekaligus ada unsur pengobatan di dalam tanah itu, zat kimia yang sangat berguna untuk menghilangkan kuman-kuman itu. Allahu Akbar. Ini hasil penelitiannya luar biasa. Ternyata para peneliti tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam kandungan tanahnya. Menurut Muhammad Kamil As-Samad, tanah mengandung unsur yang cukup kuat menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman. Hal ini berdasarkan molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman tersebut, sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan. Sebagaimana tanah juga mengandung materi-materi yang dapat mensterilkan bibit-bibit kuman tersebut. Para dokter mengemukakan kekuatan tanah dalam menghentikan reaksi air liur anjing dan virus-virus di dalamnya lebih besar karena perbedaan dalam daya tekanan pada wilayah antara cair air liur anjing dan tanah. Dr. Alis Malawi Al-Muhajir mengatakan anjing dapat menularkan virus toxkarasin. Virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia. Dr. Sam setelah melakukan penelitian mendalam tentang ajaran Islam dan memahami siapa Nabi Muhammad, ia berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya utusan Tuhan yang membawa wahyu, tetapi apa yang disampaikannya pun mengandung kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Akhirnya, Dr. Sam mengucapkan kalimat syahadat, kemudian sisa hidupnya didedikasikan untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat 53. Surat Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu benar-benar menyaksikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada masalah kias musawi. Kalau anjing itu air liurnya saja sudah haram, lebih-lebih lagi ini dagingnya. Sedangkan air liurnya saja ini namanya kias adna. Kias adna namanya. Nah, adna itu artinya yang lebih rendah daripadanya sedikit. Rendah daripada air liurnya sedikit. Apa dia? Dagingnya. Mustahil air liur anjing itu muncul tanpa adanya daging di sekujur tubuhnya, terutama daging-daging yang berdekatan dengan air liurnya, kelenjar yang berkaitan dengan perutnya. Masya Allah. Nah, kita dengarkan. Pada 26 Juni tahun 2018, Greg dilarikan ke rumah sakit setelah ia mengalami demam dan lemas pada sekujur tubuhnya. Hari itu pun menjadi hari terburuknya. Greg Mentoval dipaksa untuk mengamputasi kaki dan tangannya serta harus kehilangan setengah dari wajahnya. Hal itu terjadi akibat satu hal yang dianggapnya sepele, yaitu jilatan anjing. Data statistik di Amerika menunjukkan terdapat 10.000 orang yang terkena virus akibat air liur anjing. Sedangkan orang yang rabies karena gigitan anjing, 99% sudah dipastikan akan mati. Secara ilmiah, anjing dapat menularkan berbagai penyakit kepada manusia. Dr. Ian Royet menemukan 180 sel telur ulat dalam 1 gram bulu anjing. Seperempat lainnya membawa 71 sel telur yang mengandung jentik-jentik kuman yang dapat tumbuh dan berkembang. 3 diantaranya dapat matang yang cukup dengan menempelnya pada kulit. Selain itu, Persatuan Dokter Kesehatan Anak di Jerman mengungkapkan bahwa air liur anjing mengandung berbagai kuman penyebab penyakit.
Bakteri tersebut dapat masuk dan menyerang organ dalam manusia melalui sistem terbuka. Resiko tertular penyakit. Nah, begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hindarilah anjing itu, jangan makan daging anjing berdasarkan kias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.